Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirauwacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil rancangan ide usaha ekonomi kreatif kami dengan nama usaha Les Privat Matematika. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Makinah Pengalungan NIM 22750M47. Dan saya Brigita Langumalit dengan NIM 2219022. Perkenalkan, nama saya Febriani Rampadariwa NIM 2216021. Perkenalkan, nama saya Yudina Munawila dengan NIM 2219039. Berikut rancangan ide usaha kami. Akan menjelaskan latar belakang dari ide usaha ekonomi kreatif kami. Sekarang ini mudah sekali kita jumpai dari perkotaan sampai pedesaan, yang pasti dengan metode dan teknik yang diajarkan dengan tujuan agar mudah dipahami oleh peserta didik. Di daerah pedesaan contohnya, les privat ini banyak didominasi oleh guru dan pada dasarnya sudah tidak asing dengan dunia pendidikan karena profesinya sebagai pengajar atau pendidik. Tentu saja para guru menjadikan les privat sebagai pekerjaan sampingan mereka, yaitu pada sore hari dan siang hari. Dan yang menjadi peserta didik di les privat mayoritas murid-muridnya di sekolah. Les privat sangat baik diterapkan ketika anak-anak berada di tingkatan sekolah dasar atau menengah, yang digunakan anak-anak sebagai dasar awal pengetahuan sehingga secara tidak langsung anak-anak akan mendapat pendidikan dari les privat yang sudah banyak terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, dengan adanya les privat juga dapat meningkatkan prestasi belajar anak di lingkungan sekolah yang tentu akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Rancangan ide bisnis awal kami, yaitu les privat, dipilih untuk menjadi bisnis usaha kami dikarenakan bisnis ini dapat membantu siswa dari jenjang SD sampai SMA untuk memahami permasalahan matematika. Alasan kami memilih bisnis les privat matematika adalah untuk meningkatkan daya tarik anak-anak terhadap mata pelajaran matematika, karena banyak anak-anak yang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan dan sangat membosankan. Sehingga dengan adanya les privat ini, maka anggapan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Karena kami akan berusaha membimbing anak-anak untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, alasan kami memilih les privat ini adalah untuk menambah pengalaman kami dalam mengajar dan mendidik anak-anak serta mendapat laba atau keuntungan dari usaha bisnis ini. Masuk pada analisis SWOT awal. Di analisis SWOT awal ini saya akan membahas tentang kelebihan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari bisnis kami. Kelebihan dari usaha kami, yang pertama, kelompok ahli dalam bidang matematika. Yang kedua, kami mampu meyakinkan para konsumen. Yang ketiga, kami menentukan harga murah yang mudah dijangkau oleh orang tua ataupun anak-anak. Yang keempat, waktu yang kami gunakan cukup banyak. Kami juga bisa menggunakan hari libur. Kemudian kelemahan dari usaha les privat matematika, yang pertama, lemah dalam hal mengajar. Dalam hal ini karena paginya kami masih melaksanakan belajar di sekolah, terus sorenya baru kami lakukan les privat, jadi kami akan mengalami kelelahan. Yang kedua, tidak bisa mengontrol emosi. Yang ketiga, modal kurang. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian ancaman bisnis kami,
Yang pertama, kompetisi dengan tempat-tempat atau les privat yang lainnya. Yang kedua, menghasilkan anak yang sukses. Yang ketiga, menangani konflik. Kemudian peluang usaha bisnis kami, yang pertama kepercayaan orang sekitar, yang kedua bisa mendapatkan siswa anak-anak yang lebih banyak, yang ketiga dukungan banyak orang, yang keempat memiliki metode pembelajaran yang menarik. Adapun profil usaha bisnis kami, les privat adalah sebuah usaha yang berfokus pada dunia pendidikan, baik dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Jadi kami sudah menyiapkan gambaran ruangan untuk kami laksanakan les privat nanti. Visi dan misi les privat. Yang pertama, visi menjadi bimbingan belajar les privat yang bersahabat, terpercaya, akademis amanah dan jenius. Yang kedua, misi. Untuk mencapai visi tersebut, misi kami adalah mengembangkan pola pikir siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa. Yang berikut, menjadi sahabat belajar dalam menghadapi pekerjaan rumah, ulangan harian, ujian semester, ujian nasional maupun perguruan tinggi. Yang berikut, menjadi lembaga bimbingan les privat yang bersahabat, terpercaya, akademis, amanah, dan jenius dengan metode pembelajaran yang edukatif dan harga terjangkau. Yang terakhir, menjadi lembaga bimbingan belajar les privat yang terpercaya, akademis, amanah, dan jenius dengan tenaga pengajar yang profesional sesuai bidang ahlinya. Yang berikut, strategi pemasaran. Untuk usaha bisnis yang kami jalankan, tentu harus memiliki strategi pemasaran yang tepat atau lebih direncanakan untuk usaha bisnis yang dipromosikan. Promosi dilakukan dengan cara memasang poster yang simpel dan menarik untuk ditempatkan pada mading-mading yang berada pada instansi sekolah yang diharapkan akan mampu untuk menarik perhatian dan menggugah keinginan siswa untuk mengikuti segala kegiatan les privat. Selanjutnya, menggunakan internet marketing, yaitu dengan optimasi web dan berbagai macam sosial media. Sasaran yang ditargetkan di internet marketing adalah para orang tua atau anggota keluarga dari calon siswa les privat itu sendiri. Sebab tidak dipungkiri bahwa promosi di internet marketing tentu sangat efektif, terutama dengan ramainya pengguna media sosial yang semakin mudah diakses oleh semua orang. Yang ketiga, target pemasaran. Target pemasaran pada usaha bisnis kami adalah siswa-siswi dari jenjang SD, SMP, sampai SMA. Termasuk pada organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama bentuk kepemilikan bisnis, yang kedua etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang ketiga yaitu bisnis dan lingkungan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk kepemilikan bisnis. Untuk bentuk kepemilikan bisnis yang dipilih dalam bisnis les privat ini adalah kemitraan atau firma atau CP. Hal ini dikarenakan kemitraan atau firma merupakan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama, sehingga semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, yang secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban bisnis les privat yang akan dibangun. Nah, yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis, sehingga apabila ketidakjujuran dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral, maka siapapun dalam kegiatan usaha yang tidak jujur terhadap para pekerja, para pelanggan, ataupun para pesaing, maka mereka dipandang melakukan tindakan yang tidak etis atau yang tidak bermoral. Nah, contoh dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang ada dalam les privat matematika ini yaitu memiliki tanggung jawab penuh dalam membimbing anak-anak pada proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu untuk bisnis dan lingkungannya. Untuk lingkungan mempunyai peran penting dalam membuka suatu usaha atau bisnis. Dalam lingkungan tempat didirikan usaha ini sangat strategis karena di lingkungan tersebut terdapat banyak
anak-anak yang memiliki niat dalam mengikuti les privat matematika, karena mereka juga ingin memperdalam materi matematika selain mengikuti pelajaran di lingkungan sekolah. Nah, untuk para pesaing dengan usaha lain yang sama yaitu tidak ada, karena di lingkungan tersebut tidak terdapat usaha yang mendirikan les privat matematika, sehingga kelompok memiliki peluang yang besar dalam membangun usaha les privat ini. Jadi Bayas akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan manajemen kantor dan sistem informasi dan teknologi. Untuk manajemen kantor adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Teknologi informasi mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi secara cepat. Nah, untuk penggunaan teknologi dan informasi dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif yang akan kami buat yaitu ialah menyebarkan informasi dan mempromosi tentang usaha les privat matematika ke media sosial dan menyebarkan brosur. Pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama, strategi produk dan penentuan harga. Dalam menentukan strategi produk, para pemasar harus menentukan bagaimana produk yang ada diusulkan cocok dengan arah atau sasaran yang ditetapkan, bagaimana masing-masing dari produk dengan pelanggan yang ditargetkan. Adapun unsur-unsur produk yaitu membimbing anak-anak agar mampu memahami materi yang ada pada matematika. Yang kedua, penentuan harga. Harga merupakan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan satu barang atau jasa. Sesuai dengan analisis yang ditetapkan bisnis les privat ini, maka kami akan menetapkan harga produk dengan rentan harga sejumlah 35.000 per jam untuk setiap anak. Sekarang kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia yang guna melakukan perencanaan sumber daya manusia, merekrut, penerapan, pelatihan, dan pengembangan karir dari semua tenaga kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas dan bisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengelolaan sumber daya manusia, yang pertama, mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, mengembangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskan agar mampu bergerak secara bersama-sama dalam mencapai tujuan perusahaannya. Yang kelima, membantu para manajer fungsional dan manajer ini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan dengan cara lebih efektif. Kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Pada umumnya modal yang tersedia untuk membuka usaha sangat minim. Jika modalnya sangat kecil, dapat dilakukan kerjasama dengan orang lain atau pengusaha lain yang masing-masing menyetorkan modalnya, semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal